Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Hani di pelajaran fikih kelas 7 semester 1. Jangan lupa alat tulis, catat kalau perlu dicatat. Jangan lupa kembali ke grup untuk absen kalau kalian sudah selesai nonton. Oke, sebelum kita mulai belajar, kenalan dulu yuk dengan Ustazah Hani. Check it out. Oke, perkenalkan nama Ustazah Hani. Boleh di follow Instagramnya, kalau mau konsultasi boleh langsung chat aja via WA. Kita mulai ya, langsung. Baik anak-anak, kita langsung mulai pelajarannya di mata pelajaran fikih kelas 7 semester 1. Jadi pastikan kalian adalah siswa atau siswi dari kelas 7. Oke, jangan sampai nyasar ya, kelas 8 atau kelas 9 ke sini. Ahlan wa sahlan di mata pelajaran fikih kelas 7 semester 1. Oke, next. Kita masuk ke bab pertama, yaitu pengantar fikih. Kenapa sih kalian harus belajar fikih? Apa itu arti dari fikih? Nah, ini ada satu quotes atau kata mutiara ya, yang Ustazah dapat dari salah satu buku rujukan. Bunyinya kira-kira seperti ini. Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, kerjakanlah. Apa yang dilarangnya, hentikanlah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul kita memerintahkan kita untuk melakukan ibadah, untuk beraktivitas. Nah, ini harus kita kerjakan. Nah, apa saja yang harus kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah? Nah, kita belajar dari fikih. Terus apa saja yang dilarang oleh Allah melalui Rasul? Kita belajar di fikih supaya kita bisa menghentikannya. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita harus belajar fikih, agar kita tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita hentikan. Juga ketika kita belajar fikih, tandanya kita menambah ilmu. Ketika kita menambah ilmu, tentu saja akan menambah kualitas amalan kita. Oke ya, kita lanjut langsung ke materi kita, pengantar fikih. Nah, kita akan belajar apa aja nih di bab 1 di pengantar fikih ini. Yang pertama, pengertian fikih. Apa sih fikih itu sebenarnya artinya? Kemudian macam-macam hukum dalam Islam. Nah, terus contoh-contohnya apa aja nih hukum dalam Islam tadi, contoh-contohnya seperti apa? Jejeng, pengertian fikih. Kita masuk ya. Nah, secara bahasa ya nak ya, secara bahasa fikih artinya faham. Nah, kenapa kita harus paham? Ustazah kasih contoh ya, kita cerita dikit nih. Kalau misalnya anak-anak ngobrol nih sama teman-teman, kalau misalnya anak-anak bercanda gitu ya sama teman-teman, pastinya kalian harus paham dong apa yang dibercandain sama teman-teman, bener nggak? Kalau kalian nggak bercanda, kalau kalian nggak nyambung atau nggak paham, pasti kalian ketinggalan. Nah, begitu juga dengan fikih ini, artinya paham. Kita kalau misalnya belajar fikih, tandanya pemahaman kita bertambah. Supaya apa? Supaya kita ketika bergaul, ketika orang-orang berbicara tentang Islam, tentang agama, kita mengerti gitu, kita memahami pembicaraan apa sih yang sedang dibahas dengan orang-orang muslim. Nah, seperti itu kok kira-kira fikih, artinya itu faham. Seperti yang dirujuk dari surat An-Nisa ayat 78, maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Di sini secara tersirat dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak memahami pembicaraan itu salah satu ciri orang munafik gitu. Gitu ya, secara tersirat dari ayat ini. Kita lanjut. Kalau tadi secara bahasa, sekarang kita secara istilah. Ustazah bacakan saja ya. Yang pertama, pengetahuan fikih adalah
pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang perbuatan dan perkataan ditinjau dari dalil. Terus yang kedua, fikih adalah hukum syariat dalam syariat itu sendiri. Jadi dalam fikih itu nanti kita akan belajar rukun, belajar sunnah, terus belajar syarat sah dalam ibadah, dan banyak hal lagi. Kita lanjut, hukum dalam fikih. Nah, hukum dalam fikih, kalau misalnya Ustazah bilang tentang hukum dalam fikih yang terbayang apa, hayo? Misalnya, hukum memandikan mayat apa? Nah, itu salah satu contoh dari hukum dalam Islam ya nak ya. Hukum dalam memandikan mayat itu apa coba? Ya, siapa yang tahu kuisnya silakan jawab di kolom komentar, oke? Nah, kita lanjut ya. Macam-macamnya ada apa aja sih? Oke, kita lihat. Yang pertama ada wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Kalau mesti atau wajib atau harus, itu pasti ada konsekuensinya ya nak ya. Jika dipatuhi atau dikerjakan perintahnya ya, maka yang mengerjakannya mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Gitu. Jadi kalau misalnya dilaksanakan nih, dapat pahala. Kalau misalnya tidak dikerjakan, dapat dosa. Salah satu contohnya apa, Hayo? Ya, boleh juga nih komen di komentar. Ya gitulah pokoknya. Kemudian kita lanjut ke hukum yang selanjutnya, sunnah, yaitu anjuran. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau yang tadi, kalau misalnya wajib itu, kalau kita tidak mengerjakan kita berdosa, kalau misalnya ini tidak berdosa, jadi tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke hukum selanjutnya. Ini macam-macam wajib, nanti dibaca aja di slide-nya nak ya. Kita mempersingkat waktu. Lanjut, haram. Larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa, tidak dikerjakan atau ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi kalau misalnya dikerjakan nih nggak boleh berdosa, tapi kalau misalnya ditinggalkan dimuliakan sama Allah, mendapat pahala. Kemudian makruh. Kalau tadi haram larangan keras, makruh ini larangan tidak keras. Kalau dilanggar tidak dihukum atau tidak berdosa, dan jika ditinggalkan diberi pahala. Nah, kalau yang tadi sama ya, tidak berdosa kalau misalnya dilanggar, tapi kalau misalnya kita tinggalkan kita dapat pahala gitu. Lanjut, mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Nah, kalau ini dikerjakan tidak berpahala, kalau misalnya tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berpahala, dan kalau ditinggalin juga tidak berdosa gitu. Contohnya nih, kita lanjut ke contoh ya. Contoh wajib, salah satunya adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, terus apa lagi ya, yuk. Salah satu contohnya, kalau tahu boleh jawab di kolom komentar. Muncul mulu, maaf ya. Kemudian contoh hukum dalam Islam, sunnah, itu berinfak atau sedekah ya. Sedekah itu salah satu sunnah. Lanjut, nah contoh yang lain lagi haram, yaitu minum minuman keras, itu haram. Kalau misalnya dikerjakan berdosa, kalau kita tinggalkan mendapat pahala. Kemudian makruh, merokok nih, lihat dari gambarnya aja, merokok itu bisa membunuh gitu ya. Jadi kalau misalnya merokok itu hukumnya makruh. Lanjut, nah ini nih mubah nih. Kalau misalnya yang ahwat-ahwat, kalau suka memilih warna atau model baju, nah ini mubah asalkan sesuai syariat. Nah itu tadi. Nah sekarang kita lanjut ke bagian-bagian fikih. Jadi nanti kalau misalnya kalian belajar fikih ini nggak cuman mengatur tentang ibadah, tapi ada 7 komponen yang diatur dalam ilmu fikih, yaitu yang pertama
fikih ibadah. Yang kedua, fikih ahwal as-saksiyah. Ini bicara tentang keluarga, nikah, nasab, warisan. Terus kemudian fikih muamalah. Kalau fikih muamalah ini mengatur tentang perdagangan, sewa, jual beli, perbankan gitu ya. Nanti kalau misalnya kalau kalian pernah dengar perbankan syariah, itu diatur oleh fikih muamalah. Terus fikih siyasah syar'iyah. Nah, ini berkaitan tentang pemimpin negara. Nah, ini juga diatur nih dalam fikihnya. Kemudian yang kelima ada fikih al-uqubat yang berkaitan tentang hukuman pelaku kejahatan. Kalau misalnya mencuri, apa hukumannya, apa hukum yang dianjurkan oleh Islam dan sebagainya gitu ya. Terus yang keenam fikih asyar, mengatur tentang hubungan negeri, ini termasuk juga pemerintahan. Terus yang terakhir akhlak ya. Segitu pembahasan tentang fikih ya. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjut ke bab kedua di video selanjutnya. Terima kasih anak-anak.